Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-17, salat orang yang sakit. Dalam Islam, bagaimanapun keadaan seseorang itu, asal masih sadar dan masih mengetahui bahwa itu sudah masuk waktu sholat fardu, maka wajib baginya sholat sebisanya. Kalau bisa sempurna, harus sempurna. Kalau tidak bisa sempurna, sebisanya. Walaupun mungkin tanpa wudu, tanpa tayamum, tanpa suci dari najis, mungkin saja. Tapi harus sholat. Karena kalau seandainya dia mati sementara dia sudah berusaha sholat walaupun sebisanya, kalau dalam fikih madzhab Syafi'i namanya sholat dihormatil waqti, itu dianggap tidak punya hutang sholat. Tapi kalau Allah takdirkan sembuh, kalau tadinya sholatnya tidak sempurna, seharusnya diulangi
Ada berpendapat sebaiknya diulangi. Kenapa kalau saya katakan ada berpendapat sebaiknya diulangi? Karena secara prinsip sebenarnya rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Namun mengulang itu lebih menenteramkan hati biasanya. Yang pertama. Yang kedua, ada kaidah yang berbunyi idza daqatil umuru ittasa'at wa idza ta'sa'at daqat. Jadi urusan itu kalau sempit jadi longgar, dan apabila longgar keadaannya jadi sempit. Khusus untuk sholat, kaidahnya idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Jadi kalau sholat itu keadaannya longgar, aturannya sempit, ketat maksudnya. Kalau keadaannya sempit, sulit maksudnya, aturan sholat jadi longgar. Nah, itu seperti itu. Itu kaidah dasarnya. Kalau kaidah umumnya tadi, biasanya idza daqatil umuru ittasa'at wa idza tasa'at daqat, gitu. Biasanya gitu. Di samping ada kaidah umum, kaidah pokok bahkan, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit itu bisa menarik kepada kemudahan. Itu kaidahnya. Karena dalam Islam ada prinsip yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan kesulitan. Itu secara umum itu. Barang siapa yang mempunyai uzur seperti sakit dan sebagainya, sehingga ia tidak dapat berdiri dalam melaksanakan sholat, maka ia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak dapat duduk, ia boleh melakukannya sambil berbaring. Bila demikian, ruku' dan sujudnya cukuplah dengan menundukkan kepala. Hanya saja sewaktu sujud, menunduknya lebih rendah dibandingkan sewaktu ruku'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. An-Nisa ayat 103 itu. Imran ibn Husain berkata, aku menderita penyakit wasir. Lalu aku tanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cara salat dalam keadaan demikian. Beliau menjawab, shalli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak bisa berdiri duduk, kata Nabi. Fa illam tastati' fa 'ala jambika, kalau enggak bisa duduk maka salatlah di atas ini apa namanya, perut ini, ya berbaring lah kalau bahasa kita, dengan cara berbaring. Kalau di hadis ini afa'ala jambika itu tidur miring, enggak telentang dulu, tidur miring dulu. Kalau enggak bisa tidur miring baru tidur telentang. Tidur miringnya kayak orang mati itu, jadi menghadap ke arah kiblat. Itu kalau enggak bisa sambil duduk. Tidur miring, afa'ala jambika itu tidur sambil miring sebenarnya. Miring ke arah kiblat. Kalau enggak bisa miring sambil tidur telentang. Sebisa-bisanya, selebihnya pakai isyarat mata, bahkan pakai hati kalau udah mata nggak bisa bergerak sekalipun, karena masih mendengar dia misalnya. Terakhir disolatkan itu, disolati. Hadisnya Bukhari. Nah tadi dikatakan kalau untuk sholat yang sambil duduk karena tidak bisa berdiri, atau yang karena tidur karena tidak bisa duduk, itu rukuk dan sujudnya cukup dengan merendahkan kepala kita
hanya rukuk dan sujudnya lebih rendah daripada kepalanya. Itu kalau tidak bisa sujud dengan sempurna. Tapi kalau duduknya masih duduk di lantai yang bisa sujud dengan sempurna, untuk rukuknya sebisanya, sujudnya sempurna, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa sujud sempurna karena memang sakitnya membuat dia nggak bisa sujud secara sempurna, maka cukup posisi rukuk dan sujudnya itu menundukkan kepalanya, posisi rukuk dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Saya pernah tahu juga ada sebagian orang itu pas rukuknya cukup gini dia, terus sujudnya gini, karena rupanya dia kalau begini terlalu rendah nggak bisa dia. Jadi rupanya kalau kita bisa rendah kan kita rukuknya bisa di sini. Sami Allah. Nanti rukuk sujudnya lebih rendah lagi. Ada orang itu nggak bisa sampai rendah, makanya pas rukuknya dia cuma begini. Sami Allah. Nanti sujudnya gini. Nah, karena dia nggak bisa begini banget soalnya. Nah, monggo silakan. Pokoknya sebisanya. Ngoten. Nah, sholat yang sambil duduk ini kalau jenengan bisa sambil wudu, bisa sambil tayamum, bisa bersuci dari najis, sempurna lah gitu ya. Walaupun hanya ini yang begini nggak perlu nggak perlu mengulang yang begini. Yang saya maksud mengulang tadi kalau statusnya lihurmatil wakti karena nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum. Bagaimana contohnya? Naudzubillah ya. Mungkin ada orang koma ya, sakit koma, badannya penuh dengan kabel dan selang. Naudzubillah min syarri dzalik. Mau kasih perintah ke keluarga suruh mewudukkan nggak bisa juga. Dan kalau mau mewudukkan juga repot, mesti buka ini itu. Mau tayamum, anggota tayamum penuh dengan tembelan-tembelan, repot sudah. Ya udah, sholat dihormatil waktu, nggak usah wudu, nggak usah tayamum, sholat sebisa-bisanya, kupak najis nggak apa-apa, nanti sembuh diulang. Kalau mati nggak punya hutang sholat. Tapi yang sambil duduk tadi atau sambil tidur tadi dia bisa wudu atau diwudukkan, bisa tayamum atau ditayamumkan. Syukur-syukur bisa bersih dari najis. Kalau najis ini banyak di makfunya ya. Kalau najis banyak di makfunya kalau najis. Yang vital itu wudu sama atau tayamum itu yang vital. Tapi kalau perihal najis di fikih itu banyak di makfunya lah, banyak dimaafkan lah. Banyak di makfunya. Jadi kalau misalnya dia bisa tayamum dan atau bisa berwudu, kalau soal maaf pakai pampers atau pembalut, taruhlah misalnya kondisi masyarakat sulit di makfu lah insyaallah. Yang begini insyaallah nggak wajib mengulang. Nggak wajib mengulang. Walaupun saya sampaikan tadi, kalau mau mengulang biasanya lebih menenteramkan. Dan berlaku kaidah juga bahwa rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Kalau kita seperti itu, tapi kalau yang nggak pakai wudu, nggak pakai apa tadi, tayamum itu wajib mengulang itu. Kalau sembuh wajib mengulang, karena dia tidak pakai bersuci. Karena sholat tanpa bersuci itu secara prinsip fatal. Tapi karena harus sholat, tetap harus sholat, supaya kalau misalnya mati nggak punya hutang sholat. Itu seperti itu. Itu sependek yang saya ketahui dalam madhab Syafi'i itu begitu. Allahu Akbar. Nah, saya dapat cerita dari jamaah. Sekarang itu ada Ustadz kursi dan meja sholat. Gimana bentuknya? Ada Ustadz itu orang bikin jadi kursi kayak orang kuliah gitu. Jadi kursi nanti ada mejanya gitu. Itu untuk membantu orang sujud. Jadi kalau sujud nanti bisa ditempelkan di papan itu. Saya bilang di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi. Jadi ada seorang sahabat sholat di atas kasurnya, udah nggak bisa sujud dia kayaknya itu, karena di depannya ada bantal. Jadi ketika sujud keningnya ditempelkan di bantal itu. Oleh Nabi diambil bantalnya. Nggak usah gini-gini Ahmad kata Nabi, nggak usah. Biasa aja. Jadi rukuk sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Diambil bantalnya itu. Kalau masih bisa sujud seperti sempurna nggak apa-apa. Kan beberapa ada yang duduk ya misalnya. Kalau masih bisa sujud sempurna aja nggak apa-apa.
kalau masih bisa. Kecuali memang kondisi sulit. Bisa Ustaz, bangunnya yang repot, takut jatuh juga. Nah, itu beda bab itu. Kan beberapa saya kan kalau sujud sempurna bisa, cuman bangunnya yang pasti sempoyongan. Tidak hanya sempoyongan, mungkin potensi jatuh. Nah, itu malah bahaya nanti. Ya, begitu monggo semampunya tadi. Yaitu tadi rumusnya, rukuk dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kalau masih bisa begini bagus. Kalau belum bisa, kalau udah nggak kuat begitu, berarti rukuknya ambil di sini aja. Rukuknya sami Allah, sujudnya nanti begini. Ya, jadi nggak terlalu rendah, karena sudah beda antara rukuk dan sujudnya itu sudah beda. Yang penting sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Dalam sebuah riwayat An-Nasai ditambahkan kalau masih tidak bisa hendaklah dengan cara telentang. Kalau nggak bisa sambil miring, maka sambil telentang. Allah tidaklah memaksakan kepada seorang kecuali sesuai kadar kemampuannya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi mengunjungi salah seorang yang sedang sakit. Beliau mendapatinya sedang sholat di atas bantal untuk sujud di atasnya. Jadi untuk sujudnya dia taruh bantal supaya dia tidak nungging gitu. Nah, maka beliau menyingkirkan bantal itu seraya bersabda, "Shalli al-ard in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika." Sujudlah di atas lantai kalau bisa. Makanya nanti kalau jenengan bisa sujud sempurna, monggo sujud sempurna. Sujud di atas lantai sekalian. Kalau tidak bisa, lakukan dengan cara memberi isyarat. Sedangkan sujudmu hendaklah lebih rendah daripada rukukmu. Itu seperti itu. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Maksud kata tidak bisa di sini ialah ada kesulitan, ada kesukaran, khawatir bertambah sakit, lama sembuhnya, atau kepala akan pusing. Cara duduk yang dipakai sebagai pengganti berdiri ialah dengan bersimpu. Nah, ini yang ada orang yang pernah nanya ke saya. Ada orang, Ustaz, berjalan bisa dia, jalan bisa. Tapi begitu sholat, dia langsung duduk, gak berdiri dulu. Nanti ruku sujudnya kan sesuai dengan kemampuan. Maka saya jawab begini, ada orang-orang tertentu itu jalan bisa, tapi kalau berdiri diem gak bisa, muter atau keliengan atau apa, khawatirnya malah jatuh. Kalau jalan tidak bisa dia karena seimbang kalau jalan. Tapi kalau diem takutnya keliengan malah jatuh. Nah, daripada. Nah ini maksudnya daripada itu. Nah, makanya dalam Islam itu ada namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu ada. Di samping ada kaidah dasar la dharara wa la dirara. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Nah, makanya dalam hal ini boleh dari awal duduk kalau dirasa pusing, keliengan, takut jatuh, tambah parah, macam-macam, boleh, tidak ada masalah. Yang tahu ya masing-masing. Kalau kita yang ngelihat mah tidak merasakan, yang merasakan kan yang sakit. Gitu loh. Allahu Akbar. Karena pernah ada kejadian tidak di sini ya, di Perumnas, di mana itu, di perumahan Departemen Keuangan ditanya itu. Jadi ada bapak-bapak itu sedari awal kalau sholat langsung duduk beliau, tapi jalan, bawa motor juga bisa beliau itu. Ada seorang kawan itu negur, beliau tersinggung akhirnya sholat di masjid yang lain. Nah terus nanya ke saya kan bagaimana, saya jawab tadi itu. Jadi kadang memang ada orang itu berjalan bisa, berjalan tuh bisa. Karena seimbang, tapi begitu berdiri, diem kayak sholat itu nggak kuat lama, keliengan kadang, khawatir jatuh, apalagi udah tua kan, khawatir itu boleh, langsung duduk itu boleh.
Yang tahu siapa? Ya yang sakit. Kita yang ngelihat kan tidak merasakan. Dan yang sakit harus jujur. Dan tidak usah ngambil resiko juga. Kalau dirasa khawatir, duduk langsung nggak apa-apa. Allah Maha tahu bahwa kita sedang menghindari madarat yang lebih besar. Itu seperti itu. Allah, karena agama ini mudah. Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk cara duduknya kalau bisa bersimpuh. Kalau duduk di lantai ya. Kalau nggak bisa duduk di lantai, di kursi sebisanya itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersimpuh. Boleh juga duduk seperti ketika tasyahud, yakni duduk tawarruk, boleh juga duduk tahiyat akhir ya. Adapun tata cara salat orang yang tidak bisa berdiri atau duduk, cukup dengan berbaring. Jika tidak mampu maka sambil telentang, tadi berbaring miring maksudnya ya. Maka sambil telentang dengan kedua kaki diarahkan ke arah kiblat sesuai kemampuannya. Inilah yang dianggap terbaik oleh Ibnul Munzir rahimahullah. Di dalam masalah ini ada sebuah hadis dhaif dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yusallil maridu qa'iman. Orang yang sakit salat sambil berdiri, ini istata'a kalau dia mampu. Fa ilam yastati, kalau dia tidak mampu berdiri, shalla qa'idan, maka dia salat sambil duduk. Fa ilam yastati, maka apabila dia tidak bisa sambil duduk, ayyasjuda au ma'a bi ra'sihi. Jadi kalau enggak sanggup juga sambil duduk, fa ilam yastati apabila tidak sanggup untuk sujud, au ma'a bi ra'sihi, maka cukuplah dia itu memberi isyarat dengan kepala, yaitu dengan cara apa? Ditundukkan, ditundukkan kepalanya itu. Wa ja'ala sujudahu, dan dia menjadikan sujudnya akhfadha, lebih rendah, min ruku'i, dari rukuknya. Fa ilam yastati, kalau enggak bisa begitu juga, ayyusalli qa'idan, kalau enggak bisa dia salat sambil duduk, shalla ala jambihi al-aiman, hendaklah dia salat di atas sisi kanan badannya, miring kanan berarti, mustaqbilal qiblati, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Fa ilam, kayak orang mati itu yang dimakamkan miring itu. Fa ilam yastati, kalau enggak bisa juga, ayusalli ala jambil aiman, enggak bisa juga miring kanan salatnya, shalla mustalqiyan rijlahu mimma yalil qiblah, hendaklah dia salat dengan telentang sedangkan kedua kakinya dijuruskan ke arah kiblat. Ini riwayat Ad-Daruqutni. Allah. Dalam hal ini ada juga ulama yang berpendapat bahwa salat boleh dilakukan dengan cara apapun yang mudah baginya. Jika melihat teks hadis, jika orang yang salat dengan telentang itu sudah tidak dapat memberikan isyarat lagi, tidaklah wajib baginya melakukan apapun kecuali ya sebisanya. Kalau memang nggak bisa ngapain lagi, salatnya pakai isyarat mata. Kalau isyarat mata juga nggak bisa, pakai hati salatnya. Sebisa-bisanya udah. Sebisa-bisanya. Kalau nggak bisa ya wis. Kalau koma bagaimana? Kemarin saya bahas kan, orang koma itu ulama beda pendapat. Apakah dianggap sama dengan orang gila atau dianggap sama dengan orang tidur? Kalau dianggap sama dengan orang tidur, berarti pas sadar wajib qadha. Kalau dianggap seperti orang gila, tidak wajib qadha. Kebanyakan para ulama orang koma dianggap sama dengan orang gila, sehingga tidak wajib qadha. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beberapa hari pingsan
beliau tidak mengqadha salatnya karena memang orang yang pingsan itu dianggap atau orang yang koma enggak sadar itu dianggap seperti orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya salat khauf. Salat karena ada ketakutan saat perang. Nah, ini saat perang saja masih wajib salat. Dulu perang itu ya fisik langsung dep-depan. Jadi perang darat, perang dep-depan, rai ketemu rai. Emang perang sekarang, kalau orang Jawa wani silit gak wani rai. Kalau dulu namanya perang itu dep-depan. Semakin jago bela dirinya, semakin tangguh kemampuannya, semakin pendek senjatanya. Dulu panglima perang itu bawahnya cuma keris. Di Jawa. Semakin rendah jabatannya, semakin rendah kemampuan bela dirinya, semakin panjang senjatanya, tombak gitu, pedang gitu. Di Jawa tapi. Sumatera kayaknya sama juga ya. Dengan senjata khasnya. Pokoknya semakin pilih tanding, semakin pendek senjatanya. Malah beberapa malah tangan kosong. Terus ada ulama yang mengatakan mengkiaskan kejadian strata keprajuritan itu. Semakin dekat dengan Allah orang itu, semakin pendek doanya itu sudah mustajab. Alhamdulillah. Sudah mustajab. Allah. Nah, sementara orang yang jauh dari Allah itu doanya harus panjang, harus sabar. Tapi ini ungkapan sebagian orang. Pun, nah, kalau di masa Nabi karena nggak ada keris, adanya ya pedang, tombak, panah. Keris itu ada kan di kita dan beberapa wilayah di Nusantara ini punya senjata khasnya lah. Ada rencong, ada macam-macam. Ada badik, golok dan macam-macam. Jumhur sepakat disyariatkannya sholat khauf. Nah, ini saya tambahkan lagi ya. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu berpendapat sholat berjamaah itu wajib kalau kata beliau. Itu Imam Ahmad, Imam Hambali itu beliau termasuk berpendapat sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki itu wajib. Alasan beliau diantaranya ini dengan dalil sholat khauf ini. Alasan beliau, wong dalam keadaan perang aja wajib jamaah, apalagi tidak perang. Itu alasan Imam Hambali. Jadi alasannya Imam Hambali, kenapa kok sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib? Berarti kalau ada seorang laki-laki dengan sengaja tidak sholat berjamaah, dia berdosa. Itu di antara dalilnya Imam Hambali itu adalah tentang sholat khauf ini. Kata beliau, wong dalam kondisi perang saja wajib jamaah, apalagi dalam kondisi tidak perang. Saya ulang ya, dalam kondisi perang saja wajib nopo jamaah, apalagi dalam kondisi tidak perang. Jadi sholat khauf ini konteksnya sholat tapi jamaah. Padahal dalam kondisi perang, taruhannya nyawa. Itu kata Imam Ahmad begitu. Wong kondisi perang aja wajib jamaah, apalagi tidak perang. Itu mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, bagi seorang laki-laki sholat 5 waktu berjamaah hukumnya apa? Wajib. Itu dalam mazhab Hambali. Allah. Kalau mazhab Syafi'i fardu kifayah. Kalau sekampung nggak ada yang jamaah, sekampung dosa semua. Itu seperti itu. Pun lanjut. Jumhur itu mayoritas ulama sepakat disyariatkannya sholat khauf berdasarkan firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 102.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Dan apabila engkau wahai Nabi berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melakukan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Salat sambil pasang kuda-kuda kalau bahasa kita. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan telah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah telah menyediakan adab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Ini intinya sholatnya gantian gitu aja. Sholatnya gantian, cuman nanti memang ada beberapa bentuk sholat khauf itu. Salat khauf itu intinya ada beberapa bentuk, tidak satu bentuk yang dipraktekkan. Kalau ini kan gantian. Jadi yang pertama ikut bersama Nabi takbiratul ihram. Terus kemudian begitu rakaat pertama Nabi dalam posisi masih duduk. Jadi belum naik ke rakaat kedua. Nanti yang bagian pertama ini mundur, yang satu maju, yang belum sholat maju, ikut takbir terus bersama dengan sholat dulu, takbir sendiri terus sholat, terus mereka nanti sholat dulu sendiri, terus nanti gabung, pokoknya bareng, selesainya bareng gitu nanti, selesainya bareng. Nanti ada di belakang penjelasannya, ada beberapa macam. Ini yang di ayat ini yang agak rumit ini, agak rumit. Saya juga agak sulit menjelaskan yang ini. Ada yang agak rumit, tapi nanti ada yang mudah. Intinya satu wis, sebisa-bisanya sholat itu aja. Karena gini, dalam konteks sekarang, dalam kondisi perang itu, kan sudah jarak jauh sekarang perang itu. Ya, perang jarak dekat kan hampir jarang lah istilahnya gitu. Bukan tidak ada, hampir jarang. Seringnya itu kalau perang yang resmi ya. Kalau yang terjadi di Palestina kan genosida, kejahatan kemanusiaan, itu beda bab. Tapi dalam konteks perang yang sebenarnya, itu kalau zaman sekarang kan seringnya sudah perang jarak jauh sekarang ini. Sehingga kadang ya orang perang itu ya tidak berhadapan langsung. Nah, tentu sholatnya nggak harus model yang kayak gini udah, tinggal gantian aja. Dan dikosor sholatnya. Jadi awal mula perintah sholat qashar itu berkenaan dengan perang sebenarnya.
Makanya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengqashar salat, itu ditanya oleh muridnya. Bukannya dulu qashar itu karena perang ya? Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Kata beliau, cukuplah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Maksudnya Nabi dalam kondisi tidak perang pun pernah mengqashar salat. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an, memang qashar salat itu konteksnya berkaitan dengan perang. Itu seperti itu. Nah, sementara Nabi mempraktekannya pernah tidak dalam kondisi perang pun beliau mengqashar salat. Tapi syaratnya harus ada perjalanan keluar kota dan mencapai jarak masafatul qasri itu. Kalau yang dalam mazhab Syafi'i umumnya tidak boleh kurang dari 80 km. Ada yang mengatakan 79 km, ada yang mengatakan 80 sekian kilometer. Tapi umumnya jumhur mayoritas ulama 80. Jangan kurang dari itu. Itu seperti itu. Pun lanjut. Berkata Imam Ahmad mengenai tata cara salat khauf, ada 6 atau 7 hadis yang menjelaskannya, sehingga seseorang dapat melakukan salat khauf dengan merujuk kepada salah satu cara yang ia pilih dari penjelasan hadis tersebut. Ini enggak cuma 212. Kalau kata Imam Ahmad ada 6 atau 7. Jadi silakan dipilih aja nanti, kata beliau. Ada 6 atau 7 hadis. Nanti ada yang mudah. Yang tadi yang ini ayat ini tadi yang agak rumit. Saya juga agak kesulitan menjelaskan ini. Tapi nanti kita jelaskan di belakang insyaallah. Tapi nanti ada yang mudah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata bahwa pada dasarnya ada 6 cara sahabat salat khauf. Tetapi oleh sebagian ulama dibuat lebih banyak lagi. Karena pemahaman para ulama itu bisa berkembang. Dari satu hadis itu ulama bisa membuat kesimpulan sampai 200, itu bisa saja. Kalau dikerahkan semua kemampuan ijtihadnya ulama itu bisa saja. Bisa saja. Nah, banyaknya perbedaan ini karena jika ada perbedaan sedikit dalam tuturan rawi-rawi, hal itu dianggap sebagai suatu cara tersendiri, sehingga jumlah seluruhnya mencapai 17 cara. Tadi Imam Ahmad mengatakan 6 atau 7. Digali lagi oleh para ulama, ketemu berapa? 17 cara. Ulama gitu. Jadi mungkin saja cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sebanyak itu. Dan perbedaan ini hanya karena perbedaan dalam periwayatannya. Menurut Al-Hafidh, keterangan tentang tata cara salat khauf berikut inilah yang lebih kuat. Ini yang dipilih oleh Said Sabiq yang paling kuat ya. Enggak. Kan gini ya, kalau kita bicara khilafiyah itu biasanya ada khilafiyah mu'tabaroh. Khilafiyah mu'tabaroh itu khilaf yang oleh para ulama diakui lah, dia berdasar gitu, kuat, cukup kuat. Nah, nanti di antara yang kuat itu ada yang paling kuat, namanya rojih. Ada yang marjuh yang enggak terlalu kuat. Nah, nanti di antara yang mu'tabaroh sendiri itu nanti ada yang mu'tamad, ada yang ghairu mu'tamad. Ada yang bisa jadi pegangan, ada yang enggak bisa jadi sebagai pegangan. Itu seperti itu. Secara umum kalau kita bicara fatwa, maka dalam fatwa itu biasanya kita sampaikan dalil yang sahih. Bukan yang qaul yang sahih, bukan qaul yang paling sahih, biasanya gitu. Dipilih disampaikan qaul yang mu'tamad, bukan yang ghairu mu'tamad. Biasanya disampaikan qaul yang rajih, bukan yang marjuh kalau fatwa ya. Tapi kalau kita bicara per kasus, apalagi kalau kita bicara perseorangan, itu nanti boleh pilih. Silakan, yang penting masih dalam ranah khilafiyah yang mu'tabaroh, yang masih ada dasarnya lah. Makanya saya pribadi itu kalau misalnya ada orang nanya dan itu di publik, itu saya berusaha menggunakan kaul-kaul yang mu'tamad, kaul-kaul yang sahih, kaul-kaul yang rajih. Saya berusaha begitu. Tapi kalau konsultasi pribadi tidak depan umum, itu saya lihat dinamikanya. Kadang bisa jadi untuk dia yang cocok itu kaul yang marjuh, bukan kaul yang rajih.
Kenapa? Kadang tidak harus kita pilihkan kaul yang muktamad, kadang yang ghairu muktamad asal masih dalam ranah khilafiyah muktabaroh nggak ada masalah. Kalau kita bicara per kasus perseorangan ya. Karena kadang orang itu konsultasi kan beda-beda kondisinya. Dan solusinya kadang ketemunya ya di kaul-kaul yang tidak rojih atau tidak muktamad itu. Asalkan masih dalam ranah khilafiyah yang muktabaroh, yang masih berdasar lah, bukan ngasal. Kecuali kalau terpaksa banget sehingga nggak ada lagi, kecuali kaul yang sangat lemah itu pun karena terpaksa. Dan itu tidak boleh dipublikasikan karena itu sifatnya pribadi biasanya. Itu silakan saja. Allahu Akbar. Yang pertama, ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Ini menurut Al-Hafidh keterangan tentang tata cara salat khauf berikut ini yang lebih kuat ya, yang lain yang lebih kuat. Yang pertama, ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Cara untuk sholat yang jumlah rakaat selang ini dalam konteks perang berhadapan langsung ya. Kalau perang jarak jauh, teori ini mungkin tidak berlaku. Yang berlaku pokoknya sholat itu aja. Yang penting sholat sambil gantian jaga komputernya, jaga meriamnya, jaga bomnya, rudalnya. Cara untuk sholat yang jumlah rakaatnya 2. Imam sholat 1 rakaat dengan kelompok pertama. Kemudian menunggu sampai mereka menyelesaikan sendiri kekurangannya. 1 rakaat berikutnya lalu pergi untuk berjaga-jaga dan dari serangan musuh. Lalu kelompok kedua maju untuk melaksanakan sholat bersama imam dalam rakaatnya imam yang kedua. Setelah itu imam menunggu sampai mereka ini menyelesaikan kekurangan 1 rakaat lagi. Rakaat kedua kemudian imam salam bersama dengan mereka. Ini tata cara yang di ayat tadi itu. Ini tata cara yang di ayat yang saya baca tadi itu. Salih bin Khawat meriwayatkan dari Sahal bin Khaisamah bahwa Nabi kita Muhammad SAW berbaris dengan satu kelompok, sedangkan kelompok lainnya menghadapi musuh. Beliau sholat bersama kelompok pertama itu 1 rakaat dan tetap saja berdiri. Kemudian berdiri kelompok itu lalu menyelesaikan sendiri sholatnya. Rakaat kedua kemudian pergi menghadapi musuh. Lalu datanglah kelompok kedua untuk sholat bersama beliau. Bagi Nabi ini merupakan rakaat yang kedua. Beliau tetap saja duduk menunggu mereka menyelesaikan sholatnya. Rakaat kedua kemudian beliau salam bersama dengan mereka. Contoh ya, praktek ya. Contoh misalnya. Mohon maaf ya, patah nih pegangan kursi. Saya pikir tadi cuman. Baik, saya teruskan ya. Ini contoh. Misalnya ini imam sholat. Ada makmum pasukan yang pertama yang makmum bersama. Sholat, Alhamdulillah, sampai sujud ruku, sujud istirahat, sujud terus berdiri kan rakaat kedua. Nah, rakaat kedua ini imam diam. Makmumnya menyelesaikan sendiri sampai salam. Dikosor ceritanya salatnya. Dikosor. Begitu ini selesai, ini mundur menghadapi musuh. Yang belum salat masuk takbir Allahu Akbar. Imamnya baca Fatihah lagi. Bagi imam ini rakaat kedua. Bagi makmum ini rakaat pertama. Nah, nanti begitu tahiyat, imam duduk. Yang ini menyelesaikan rakaat keduanya, nanti duduk bareng, salamnya bersama dengan imam yang kedua ini. Yang pertama tadi salam sendiri karena dia menghadapi musuh. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tata cara sholat khauf yang pertama. Yang kedua, musuh jauh berada searah dengan kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Ini saya mohon maaf, Pak Ketua, mohon maaf. Ya Allah. Mohon maaf. Ya monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh.
kalau ada. Oke, monggo Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama, kalau kita bicara fikih, tentu yang diutamakan kita bicara menata zahir, yang diharapkan berdampak ke batin. Makanya nanti pembahasan tentang fikih itu harus diimbangi dengan pembahasan tentang penataan hati, yang istilah yang lainnya itu ada namanya tasawuf, ada istilah lainnya namanya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa itu. Nah, itu bab penataan hati itu nanti. Makanya kalau kita baca corak fikihnya Imam Ghazali misalnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, itu tidak hanya bicara tentang penataan sholat secara zahir, tapi lebih kepada penataan hati di dalam sholat, penataan hati di dalam wudu, penataan hati di dalam haji, di dalam beberapa ibadah-ibadah yang lain. Nah, makanya dalam hal ini kalau kita bicara tentang pembersihan hati, pensucian hati, maka Allah, konsep sederhana dari Allah dalam Al-Quran adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi kita harus mau peduli membersihkan hati kita dengan cara memperbanyak zikir dan salat. Nah, nanti detailnya ya pensucian hati itu bermula dari penataan niat. Bermula dari penataan niat, ikhlas. Pembahasan pertama dalam penataan hati itu harus ikhlas itu. Bicara ikhlas dulu, karena Allah dulu. Bahwa nanti ikhlasnya bertingkat tidak ada masalah, yang penting harus jelas bahwa kita berbuat ini dasarnya adalah karena Allah. Nah, nanti pelan-pelan kita mulai mengikis aneka kesombongan dalam hati, egois dalam hati, ujub dalam hati, riya dalam hati. Itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau sebagian ulama mengatakan ibarat tubuh kena racun, didetoks dulu, ditaubati dulu, dikeluarkan dulu racun-racunnya, ditaubati dulu, baru dimasukkan nutrisi-nutrisi penguatan jiwa, yaitu aneka zikir, sholat dan macam-macam yang melibatkan hati dalam hal ini. Itu yang saya pahami ya. Nah, kalau mau detailnya nanti ada ilmu tersendiri berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau berkaitan dengan ilmu tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Jelas semua. Yo. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Saya mau cerita dulu nggih. Jadi dulu kebangkitan Andalusia yang kedua itu di antara ulama yang berjasa adalah Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah. Di antara fatwa beliau yang sangat fenomenal saat itu terkait kebangkitan Islam Andalusia yang kedua saat itu adalah beliau berfatwa hendaklah muslimin tahan bicara. Saat itu beliau
fatwanya begitu. Hendaklah muslimin tahan bicara. Bukan tidak bicara, tahan bicara. Allah, hari ini itu semua ikut bicara. Padahal tidak punya kapasitas, tapi ikut bicara. Sekarang ini seolah semuanya ahli. Sehingga sesuatu yang harusnya jelas baiknya atau jelas tidak baiknya itu menjadi tidak jelas semua. Seseorang yang jelas salahnya dan jelas benarnya itu menjadi tidak jelas semua, karena semua ngomong. Semua ngomong. Dan banyak di antara kita yang tidak tahan untuk hal itu, sehingga semua bicara akhirnya rancu deh. Yang tadinya jelas-jelas kotoran jadi berubah, ini jangan-jangan emas bukan kotoran karena warnanya kuning misalnya. Gara-gara orang, sehingga ada istilah begini, ada orang bawa kucing. Kata orang, kamu kemana-mana kok bawa anjing? Enggak, ini kucing kok. Nanti ketemu sama orang lain, mau dibawa kemana anjingnya itu? Loh, ini kucing bukan anjing. Lama-lama yang bawa kucing itu mikir, ini kucing apa anjing? Jadi ragu. Itu zaman sekarang itu kayak gitu. Sebegitu dahsyatnya pemutarbalikan fakta itu, karena semua ikut bicara, sampai sesuatu yang tadinya jelas-jelas benar jadi remang-remang, yang jelas-jelas salah jadi remang-remang. Bersyukurlah, nah ini dulu ya, bersyukurlah bagi siapapun yang fokus pada apa yang salah, bukan siapa yang salah, fokus pada apa yang benar dan bukan siapa yang benar. Bersyukurlah bagi siapapun yang fokus pada apa yang salah, bukan siapa yang salah, apa yang benar dan bukan siapa yang benar. Kalau bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenalilah kebenaran itu, nanti kamu akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenali kesalahan itu, nanti kamu akan tahu siapa yang salah. Nah, sementara orang sekarang itu nampaknya lebih fokus kepada siapa, bukan apa. Padahal dalam Islam itu sudah ada kaidah dasar dari para ulama kita, undur maqil wala tandur maqal. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Nah, hari ini nampaknya kita sudah rancu semua itu. Itu dulu, Pak. Kenapa kerancuan yang luar biasa itu terjadi? Belum lagi maklar-maklar, combe-combe, buzzer-buzzer itu. Gak karu-karuan. Sebelum saya lebih lanjut ya, saya itu pernah ketemu seseorang. Saat itu zaman Presiden SBY saat itu ya, zaman Presiden SBY saat itu. Saya ketemu seseorang. Orang itu cerita sama saya gini. Saya ini bekerja di LSM, beliau nyebut LSM pencitraan. Saya nanya, maksudnya LSM pencitraan itu apa? Jadi gini Ustadz, beliau cerita ke saya, orang langsung cerita ke saya. Jadi misalnya ada top politisi, misalnya Pak Yusrisal mau nyalon sebagai wali kota, kan Pak Yusrisal kan tidak terkenal di kota Bekasi, misalnya gitu ya. Supaya beliau dikenal dan dikesankan baik, nyewa LSM ini, nanti dicitrakan harum nama beliau itu pokoknya. Dan nanti beliau disetting harus sesuai dengan programnya si LSM ini. Nah, kalau Pak Yusrisal punya lawan politik yang cukup berat, Pak Yus tinggal nyuruh tim LSM itu untuk menjatuhkan nama orang itu. Bisa dipahami Pak? Nah, itu saya pernah ketemu langsung sama orangnya, Pak. Itu zaman presidennya masih Pak SBY dulu. Itu saya pernah ketemu langsung orang model kayak gitu itu saya. Dan dia cerita sama saya. Nah, jadi ada memang istilahnya itu tim pencitraan itu ada. Itu satu dulu. Nah, saya teruskan. Nah, yang kedua, banyak di antara kita sudah lupa dengan perintah Allah di surah Al-Hujurat itu tentang kalau datang kepadamu seorang fasik membawa berita, terutama berita buruk tentang saudaranya, itu perintah Allah apa? Tabayun kan? Banyak orang yang sudah tidak tabayun lagi hari ini langsung percaya. Padahal dalam Islam langsung percaya pada berita buruk tanpa ada tabayun itu berdosa, tidak boleh. Kalau tentang saudara kita selama Muslim, kecuali kalau semua orang tahu dan sudah rahasia umum bahwa orang ini memang seperti itu tidak apa-apa kalau itu langsung percaya. Kenapa? Karena semua orang tahu dia memang begitu. Semua orang tahu, dan ini bukan katanya, memang semua orang tahu dia begitu. Gitu.
Nah, itu tidak apa-apa kalau langsung percaya, nggak ada masalah yang begitu. Tapi kalau yang belum jelas, tetap kita harus tabayun. Nah, hari ini banyak orang yang tidak tabayun. Nah, saya pernah suatu saat ada orang cerita ke saya tentang seseorang, saya nggak sebut namanya. Saya datar aja mensikapi berita dia itu. Saya datar. Dia kadang lihat saya datar, kayak dia ngomong agak meninggi, dia ngomong ini. Apa Ustaz nggak percaya sama saya? Apa Ustaz perlu tabayun? Saya jawab gini, saya nggak perlu tabayun, saya bilang, karena saya nggak ada kepentingan dengan orang itu, saya bilang gitu. Saya akan tabayun kalau saya punya kepentingan sama orang itu. Karena nggak ada kepentingan, saya nggak perlu tabayun. Saya cukup nggak percaya gitu aja. Loh, kenapa saya bilang gitu? Karena saya nggak mau mengotori hati saya dengan persangkaan-persangkaan. Jadi semua yang kita anda tadi itu saya nggak percaya gitu aja. Cukup nggak percaya gitu aja. Dan tidak perlu tabayun, saya nggak ada keperluan apa-apa sama dia. Kecuali saya punya keperluan. Nah, kalau saya punya keperluan sama dia, saya baru akan tabayun. Kalau nggak ada keperluan, tabayun apa? Nggak usah tabayun, cukup nggak percaya gitu aja daripada bikin sumpek pikiran. Nah, jadi kalau ada berita buruk tentang saudara kita sama Muslim, yang kita kedepankan tidak percaya. Kecuali kita sudah tabayun. Tabayun itu pun kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan nggak usah tabayun, tinggal nggak usah percaya. Ada orang datang ke saya cerita tentang Pak Diro ke saya, ceritanya buruk misalnya, tinggal saya nggak percaya gitu aja. Ada orang datang ke saya cerita tentang Pak Haji Amrih misalnya, cerita buruk, saya tinggal nggak usah percaya gitu aja. Nah, kalau saya mau percaya, tabayun dulu ke Pak Haji Amrih. Pak Amrih, betul nggak ini tadi Pak Haji dibilang ini misalnya? Oh nggak benar tuh Ustaz. Ya kita husnudzon, baik sangka, nggak boleh percaya sama yang pembawa berita tadi itu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Monggo Pak Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melihat di video di mana ada tentara sekitar 20 orang. Mereka sholat berjamaah di hutan. Jadi dia yang dilakukan. Mungkin yang 10 itu sholat berjamaah, yang 10 berjaga membelakangi yang sholat sehingga melihat kalau barangkali ada musuh yang datang. Seperti itu bisa terima apa? Jadi sholatnya seperti yang waktu zaman Nabi, tapi sholatnya ganjar. Ya sah kalau merujuk pada kondisi khauf karena takut ya, karena kondisi perang, sah-sah saja. Nanti ada beberapa bentuk Pak di sini. Ya mungkin salah satunya bentuk yang Bapak ceritakan itu. Asalkan dia masuk dalam kriteria yang dibenarkan dalam syariat, tidak ada masalah. Tapi intinya satu, sholat sebisanya. Yang penting walaupun dalam perang itu tetap harus sholat sebisanya. Jangan tidak sholat, itu intinya. Andaikan terpaksa ini, farijalan aurukbana, kalau di Al-Quran ada farijalan. Kalau terpaksa sholat sambil jalan, sambil naik kuda, ada apa-apa. Dalam kondisi perang, dalam kondisi takut. Kalau terpaksa bahkan sholat sambil jalan atau sholat sambil rukban naik kuda, itu seperti itu. Kalau dalam kondisi perang, udah Bismillah. Yang penting jangan tidak sholat, itu aja. Tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Wis sholat lihul mati. Kalau menang ya sholat lagi kita. Kalau mati tidak punya hutang sholat. Yang penting tidak boleh tidak sholat. Itu saking pentingnya sholat itu. Maka ketika ada orang yang dengan entengnya meninggalkan sholat itu, ada ulama yang mengatakan, ada masalah apa Allah dengan kamu? Kok sampai kamu nggak sholat itu? Ada masalah apa Allah dengan kamu? Kok sampai kamu nggak mau sholat itu? Padahal Allah yang ngasih kita rizki, Allah yang ngasih kita udara, Allah yang ngasih kita oksigen, Allah yang ngasih kita minum air, Allah yang kasih kita tempat tinggal bumi ini. Ada masalah apa Allah dengan kamu? Kok sampai kamu nggak sholat itu loh? Ada masalah apa kamu dengan Allah itu? Jadi seperti itu. Ini nggak ada pilihan. Sholat itu, yang terutama yang 5 waktu itu wajib dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mau yang lain silakan kalau ada. Jelas semua.
atau tidak jelas semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jelas semua cukup nggih? Oke, mau ngomong apa Ketua? Monggo Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sesuatu permasalahan yang sudah viral yang tidak bisa dicapai. Kita sekarang ini punya sosmed itu banyak. Ya. Nah, bagaimana kita mau capai? Kita khawatir nanti kita terlambat. Kita membuatnya seorang lebih baik, tapi sudah sering disampaikan ke semua sudah baik. Ya. Maaf, ini banyak yang mengatakan bahwa yang dibuat program ini sudah 4 tahun yang lalu dikasih tahu ini orang berbahaya karena terlambat. Ya, coba sekarang seperti apa? Seperti perlindungan atas kekayaan yang hak daripada masyarakat Indonesia itu semua. Sekarang bagaimana segera? Dia mengatakan ada 46 orang di kamarnya. Apakah kita harus upaya juga untuk seperti itu? Ya. Ini mungkin dilema bagi kita. Baik. Sama sekali kalau misalnya kita mencari Baik. pimpinan sudah disampaikan si A begini. Jadi kan sekarang proses mengatakan ada LSM yang dibayar untuk pencitraan. Apakah masuk borong-borong dan sebagainya. Ya, akhirnya kita kalau kita misalnya harus bayar dulu terlambat kemungkinan proses. Baik. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan bahwa tidak perlu tabayun untuk seseorang yang semua orang tahu bahwa dia memang begitu. Jadi bukan katanya, bukan dugaan. Ya semua orang tahu dia memang begitu. Ya saya nggak usah ceritakan apa. Misalnya ada orang jadi RT aja belum beres, udah mau jadi RW misalnya gitu. Jadi RW belum beres mau jadi Pak Kepala Desa misalnya. Dan semua orang tahu bahwa dia ketika meninggalkan wilayahnya itu meninggalkan banyak masalah. Cuman kan ya apa dan seterusnya. Ya terlepas dari siapapun itu, kalau memang semua orang tahu dan kita termasuk yang tahu dan tahu betul, bukan katanya, memang tahu betul seperti itu kenyataannya. Ya sudah, ya berarti nggak usah tabayun, semua sudah tahu. Jadi itu yang saya pahami ya. Jadi makanya kalau di dalam fikih Islam itu ada istilah begini. Tidak termasuk ghibah membicarakan kejelekan orang yang semua orang tahu dia memang jelek. Tidak termasuk ghibah membicarakan kejelekan orang yang semua orang tahu memang dia jelek. Bahkan dalam Islam diperkenankan membicarakan kejelekannya itu supaya dia malu kalau punya urat malu. Yang repot kadang urat malunya udah putus ya, itu yang repot ya. Naudzubillah min dzalik tadi. Tapi ini saya ulang, ini terlepas siapa ya, terlepas dari siapa, makanya kita fokusnya pada apa yang salah, apa yang benar. Ya kita harus, kalau kita tahu ada orang tertentu dengan kriteria apa salahnya pada orang ini, ya, apa benarnya pada orang ini, dan kita sudah tahu misalnya ya sudah. Nah di zaman sekarang ini tabayun itu betul, tidak harus menemui orangnya langsung. Ada jejak digital yang sumbernya itu terpercaya. Tapi di sini kita harus punya kemampuan untuk menfilter ya, mana sumber yang terpercaya dan mana sumber yang tidak percaya. WA grup keluarga termasuk sumber yang tidak terpercaya. Jadi harus hati-hati. Harus dari sumber yang terpercaya. Ada media-media tertentu yang mungkin kita tahu ini insya Allah amanah, valid, jujur, karena selalu menyampaikan data-data, selalu menyampaikan bukti-bukti misalnya. Ya monggo. Silakan aja, tidak harus tabayun menemui orangnya langsung. Itu sependek yang saya pahami juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang penting hati-hati aja ya, jangan sampai langsung mudah percaya sebelum tabayun. Dan cara tabayun tadi itu pun kalau diperlukan tabayun, saya ulang. Kalau nggak perlu tabayun nggak usah tabayun, karena sudah semua tahu itu.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.